Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang everybody. Jadi kita berdua bakalan review makanan 200 juta cek. Salah. Tes idaman Oh, nyamuk. Aduh. Ralat. Jadi kita berdua bakal review tes idaman cek. Berhubung ini tuh panas banget ya guys, jadi kita langsung aja cus lihat gimana tesnya deh. Ayo kita ke kawasan kelas idamannya dulu. Kita ke TKP. Oke guys, jadi kita berdua udah sampai di kelas idaman. Jadi di gedung ini, di belakang ini adalah saksi bisu perjuangan dari para junior-junior kita, calon kelas 10. Jadi di sini, gedung ini, kelas 10 itu gak hanya diuji pikirannya, terus juga diuji kesabarannya, gak lupa juga diuji mentalnya guys. Jadi siapkan mental kalian. Oke, gak usah banyak basa-basi lagi, langsung aja. Mari kita lihat. Jadi everybody, kita udah sampai di ruangan yang kedua. Jadi, tapi sama aja sih. Di sini wajahnya juga horor. Cerem. Lihat tuh, muka antara Naza itu lo kayak orang Naza. Serem. Sakit sekali everybody. Jadi everybody, kita udah sampai di ruangan ketiga buat tes. Gila, jauh banget. Ini tuh di lantai 3. Tadi yang ruangan 1, 2 itu tadi di lantai pertama. Sekarang kita udah sampai di lantai 3. Jadi everybody, udah sampai ke sini tuh perjuangan banget. Rasanya capek sekali everybody. Auto turun berat badan deh. Kalau sudah tes potensial tahap. Tapi untungnya di sini tuh gak seserem pemandangan yang ada di bawah ya. Di sini tuh Kayak lebih cerah gitu ya. iya, karena ya protonnya. Jadi guys, kan kita berdua udah review ruangan tes buat kelas idaman, mulai dari ruang 1, ruang 2, ruang 3. Jadi ini ruangan terakhir. Jadi acara kita selanjutnya, mari kita pulang. Dadah. See you next time.
Jadi kalian masih tetap bersama kita berdua. Terus ngomong. Jadi sekarang kita hari ini tampil beda. Soalnya kita pakai alma maternya kelas idaman. Yeay. Lihat, jasnya keren kan? Kayak jasnya Harry Potter. Ada Nggak logonya kalah gitu. keren dong. Ada logonya nih. Coba puter. Oke. Aduh, Jadi gini, itu jas alma mater punya kelas idaman. Nah, kenapa sih kita pakai jas alma mater? Jadi ini itu hari kedua kita buat review tesnya itu junior kita buat masuk ke kelas idaman. Jadi langsung aja. Kita kan bingung ya tesnya tuh ada apa aja, iya kak? iya. Kalian tahu nggak? Tahu nggak? Nggak lah, Tahu pasti nggak? nggak tahu. Nggak lah pasti. Makanya tetap ikutin kita berdua ya. Oke, mari kita lihat. Oke guys, jadi masih tetap nih sama kami berdua. Kalian tahu nggak di sini kita berdua mau ngapain? Tahu nggak? Tahu nggak? Pasti nggak tahu kan? Jelasin. Ngapain sih? Nggak tahu. Lu nggak tahu juga? Enggak. Ih, gimana sih? Ada apa Dasar. sih? Serius nggak tahu. Kukira kelapa, ternyata keran. Kukira ada apa? Ternyata ada tes lisan. Langsung aja yuk kita lihat gimana sih tes lisannya kelas idaman tuh. Yuk, capcus. Ada di belakang ruangan ini. Okay, well, thank you for your coming. Yes. Sorry, what group are you? 13. 13, is it? Alright, good. Well, sorry, what is your name? Okay, would you like to choose it? Okay, well, Aska. Okay, Aska. Well, the first test that you have to introduce yourself. Introduce, consist name, address, hobby, where you from, then dreams. Okay, well, begin. Okay, let me introduce myself. My name is Aska Afganarikia. You can call me Aska. I come from Bondowoso. Right, good. Yeah. And my hobby is singing, swimming, and playing Rubik's Cube. Okay, well, is there any more? Do you want to explain something to me? No. I have a cottage. Okay, well, the second text is that you have to describe SM Anur or Idol class or Islamic boarding school. Which one do you want to choose? I want to choose Idomen class. Idol class. Yes. Begin. Okay. The Idomen class is a very class is my favorite class. I choose the Idomen class because I wanna more focus on the language and my lesson on Idomen class. Any more? Nothing. Well, that's all. Yes. Nice to meet you. Bye. Thank you. Tadi kita kan udah ke ruang wawancara. Sekarang kita lagi di depannya ruang tunggu untuk wawancara. Saya suka apa sih? Ya, saya suka apa sih di sini? Jadi di sini tuh kan sebelum junior kita yang bakal masuk ini di tes lisan, kan ini nunggunya di sini. Jadi di sini itu belum tahu lah ya jangan gimana sih yang dirasain di tes lisan itu. Jadi di sini tuh masih fresh semua otaknya. Jadi belum tahu tegangannya dirasakan teman-temannya di sana. Pasti di sini seru. Yuk, capcus kita lihat. Mari kita lihat. Seleksi kelas idaman merupakan sebuah filter
bagi siswa-siswi SMA An-Nur Bululawang yang ingin masuk kelas idaman. Kenapa ada filter? Kenapa kita harus mengadakan seleksi untuk siswa-siswi yang masuk ke kelas idaman SMA An-Nur? Karena kita membutuhkan anak-anak yang memiliki satu, motivasi belajar tinggi. Yang kedua, potensi akademik tinggi. Dan yang ketiga adalah kemampuan berbahasa Inggris maupun berbahasa Arab. Setidaknya mereka punya dasar. Kenapa ini harus dilakukan? Karena berhubungan dengan program-program yang ada di kelas idaman nantinya, yang kaitannya dengan program akademik dan juga program non-akademik. Kita mengembangkan kemampuan akademik siswa-siswi kelas idaman dan juga mengembangkan aspek non-akademik dari siswa-siswi kelas idaman. Dengan adanya seleksi kelas idaman SMA An-Nur Bululawang ini, kami harap kita bisa memfilter anak-anak yang memang memiliki potensi akademik yang baik dan potensi non-akademik yang baik. Ke depan, ketika anak-anak yang berpotensi ini mengikuti program-program yang ada di kelas idaman yang tujuannya juga mengembangkan potensi, bakat, dan minat siswa-siswi kelas idaman ini, menghasilkan sebuah lulusan output dari kelas idaman SMA An-Nur yang unggul dalam bidang akademik maupun non-akademik. Sistem pembelajaran yang ada di idaman menerapkan penggunaan teknologi secara masif, sehingga dari sini diharapkan siswa idaman mampu untuk bersaing dengan siswa unggulan yang ada di luar, sesuai dengan visi dan misi idaman, yaitu mencetak generasi yang beramal ilmiah dan ilmu yang amaliyah. Diharapkan setiap anggota dari kelas idaman mampu mengikuti program yang sudah dicanangkan atau sudah diatur oleh sistem, karena dengan demikian maka akan sangat memungkinkan bagi siswa idaman untuk berprestasi baik di bidang akademik maupun non-akademik. Terlebih sekarang kelas idaman sudah mengadakan kolaborasi dengan LBB dan juga kampus-kampus baik negeri maupun swasta untuk meningkatkan mutu siswa kelas idaman. Untuk program dari ketertiban nantinya yang kita fokus yang pertama yaitu mengenai ketertiban. Nantinya ketertiban yang kemarin itu sudah berjalan dan tambahan-tambahan yang perlu kita lakukan yaitu masalah pendataan ketertiban, karena selama ini pendataan ketertiban itu masih kurang, dan kemarin sudah konfirmasi dengan Pak Siva bagian IT sudah ada bahwasanya nanti ketertiban ini nanti dalam 1 bulan kita akan laporkan ke masing-masing wali kelas dan insya Allah nanti kita akan teruskan ke orang tua seperti itu. Nah, selain itu di bagian ketertiban nanti ini kita akan maksimalkan peran dari pengurus kelas dan bagian ketertiban masing-masing kelas sehingga nantinya ketertiban ini bisa maksimal seperti itu. Selain pengurus kelas, kita juga akan gandeng dari pihak wali kelas untuk pelaporan hasil-hasil ketertiban kita selama 1 bulan itu terhadap orang tua siswa idaman seperti itu. Nah, harapan untuk anak-anak baru yang pertama adalah mudah-mudahan cepat menyesuaikan dengan keadaan kita, terutama yang di pondok, dan selain itu bisa menerapkan apapun itu yang sudah ada di aturan di idaman, baik mengenai seragam, kehadiran ekstrakurikuler maupun keterlambatan seperti itu. Untuk anak-anak yang sudah kelas 11 dan kelas 12, harapan kita adalah beri contoh yang baik untuk adik tingkatnya. Apa yang sudah menjadi nilai plus kemarin tolong ditingkatkan, yang menjadi kekurangan kemarin tolong dikurangi. Kita kerja bersama nantinya, insya Allah ketertiban ini semakin maju nantinya, semakin sukses. Terima kasih. Sebagai penanggung jawab program Bahasa Inggris di kelas idaman, kami menyiapkan beberapa program. Ada program harian, ada program mingguan, dan ada program bulanan
untuk siswa-siswi di kelas idaman. Untuk program harian, kita menyiapkan 3 dalam 1 hari dan akan menjadi 5 di bulan selanjutnya. Program harian kedua kita adalah pembacaan text reading dalam bahasa Arab maupun bahasa Inggris, yang mana itu dilakukan oleh siswa atau siswi ketika jam istirahat. Mereka akan menuju kantor idaman dan membaca di pengeras suara di semua kelas idaman. Kemudian untuk program mingguan, sekolah sudah menyepakati jika hari Kamis dalam waktu 1 hari atau 8 jam pelajaran itu dikosongkan, dan itu akan kita manfaatkan untuk pengembangan program bahasa asing dan penambahan materi kejurusan di setiap kelasnya. Kita juga bekerja sama dengan lembaga-lembaga lain di luar ANUR, entah itu seperti lembaga kursus ataupun universitas di luar, yang mana nantinya mereka juga mengirimkan tutor-tutor terbaik mereka untuk datang ke SMA ANUR, untuk datang ke kelas idaman, yang mana tujuannya adalah untuk mengisi di program hari Kamis tersebut. Kemudian yang ketiga, kita juga menyiapkan program bulanan yang akan dilakukan oleh siswa-siswi di kelas idaman. Antara lain, kita akan mendatangi sebuah lembaga yang mana dalam segi bahasa asing mereka sudah berada jauh di depan kita, sudah bisa mempraktekkan, sudah bisa menciptakan lingkungan berbahasa asing versi mereka, yang mana itu akan kita jadikan sebagai panutan dan contoh kita terapkan di kelas idaman SMA ANUR. Yang kedua, kita juga memiliki big show atau unjuk talenta siswa-siswi kelas idaman, yang mana nantinya mereka akan tampil di sana dan akan memperformakan penampilan mereka di acara tersebut. Dan yang ketiga adalah kita juga mendatangkan native speaker dari luar negeri untuk datang ke sini untuk memotivasi mereka untuk mengajak siswa-siswi kelas idaman ini praktek berbahasa Inggris ataupun bahasa Arab secara langsung. Yang mana tujuan dari program harian, mingguan, serta bulanan tersebut adalah untuk menciptakan lingkungan berbahasa asing di kelas idaman ini sesadar mungkin dan semaju mungkin. Dari program-program yang sudah kami jelaskan tadi, kami berharap kepada teman-teman siswa-siswi kelas idaman ke depan tetap terus semangat untuk belajar berbahasa, dan kami juga berharap untuk tidak malu untuk mempraktekkan apa yang sudah dipelajari di program harian, mingguan, serta bulanan tersebut, yang mana nantinya minimal sebelum lulus kalian sudah bisa mempraktekkan dan tidak malu untuk berbahasa asing. Salah satu program yang diterapkan di kelas idaman SMA ANUR adalah mewajibkan siswa atau siswinya berbahasa asing. Fokus kita pada tahun ini adalah berbahasa asing, bahasa Arab maupun bahasa Inggris. Kemudian untuk menciptakan lingkungan bahasa Arab maupun Inggris, semua siswa dan siswi di SMA ANUR, khususnya kelas idaman, kita awali dari guru-gurunya. Kami beserta para pengurusnya ke depannya akan lebih sering menggunakan bahasa asing dalam komunikasi bersama siswa atau siswinya setiap hari. Mewajibkan siswa atau siswi ketika berinteraksi dengan kita sebagai pengajar ini dengan bahasa asing. Murid bisa bebas memilih bahasa Arab ataupun bahasa Inggris. Kemudian program harian kita akan mewajibkan semua siswa ataupun siswi untuk menambah mufrodat harian setiap hari, kemudian ditakrir atau diulangi lagi siangnya nanti dan disetorkan kepada ketua-ketua kelompok yang ada atau ditunjuk nantinya. Kemudian ada program juga dalam setiap hari nanti muhadasah atau dalam bahasa Inggrisnya conversation setiap hari untuk mempraktekkan semua mufrodat yang telah diberikan nanti. Kemudian dalam program harian ini juga ada pengulangan mufrodat setiap harinya di dalam bentuk kalimat, bukan lagi dalam satu kalimat tetapi dalam bentuk kalam atau kalimat yang agak panjang. Di kelas idaman setiap minggunya akan ada program mingguan, di mana program mingguan ini kami akan mendatangkan semisal tutor ataupun native speaker dari luar yang berkompeten dalam bidangnya, baik dalam bidang bahasa Inggris maupun bahasa Arab, untuk memberikan wawasan lebih kepada siswa atau siswi di kelas idaman. Ada juga event bulanan. Jadi program bulanan ini nanti hampir mirip dengan mingguan, yang anak idaman semua akan dikumpulkan, kemudian
mendapatkan pengarahan, motivasi, bimbingan untuk lebih meningkatkan kualitas dari bulan kemarin ke bulan selanjutnya. Dan nanti setiap semesternya juga akan ada program 1 semester sekali untuk mengevaluasi kinerja dari beberapa pengurus, di mana seperti kita ketahui bersama, program bahasa di lingkungan kelas idaman ini penggeraknya adalah pengurus EAC, English and Arabic Community. Karena merekalah sebenarnya yang menjadi garda terdepan, yang langsung turun kepada siswa atau siswi untuk selalu mengajak siswa-siswi kelas idaman ini berbahasa asing dalam komunikasi, baik sesama teman, kepada guru, ataupun kepada staf pengajar dan beberapa staf yang ada di SMA An-Nur. Jadi kurang lebih programnya seperti itu, dan yang menjadi penggeraknya, motor utamanya adalah pengurus kelas idaman dan pengurus EAC, English Arabic Community. Itulah yang nanti akan menjadi penggeraknya. Harapan kami dalam program yang sudah kita jelaskan tadi, yakni semua siswa ataupun siswi kelas idaman ini bisa menggunakan bahasa Arab maupun bahasa Inggris dalam kehidupan sehari-hari, dalam komunikasi antar sesama teman, kepada guru, dan kepada staf yang ada di SMA An-Nur. Dan lingkungan kelas idaman ini menjadi lingkungan yang bilingual, ini betul-betul menjadi mimpi yang nyata, ataupun betul-betul menjadi program yang bisa berjalan dengan sangat baik, ya. Bahkan anak-anak dalam guyonnya, bahkan anak-anak dalam kesehariannya ini menggunakan bahasa Arab ataupun bahasa Inggris dalam kesehariannya. Tentunya kami sebagai pengajar bahasa Arab ataupun pengurus kelas idaman pasti akan juga memberikan contoh mengajar maupun berkomunikasi nanti dengan bahasa asing. Kemudian harapannya juga setelah terlaksananya tes wawancara dan tes potensi akademik ini, semua siswa ataupun siswi idaman ini bisa tersaring dengan baik dan semuanya bisa mengikuti bahasa asing ini dengan sangat baik tanpa adanya paksaan, dan dengan kesadaran dan mengikuti dengan nyaman dan enak. Itu saja mungkin harapan kami sebagai pengurus maupun guru yang nantinya juga akan mengajar di kelas idaman.